konsumsi dan distribusi. Nah, ada yang tahu produksi itu apa? Menghasilkan suatu barang dan jasa. Di sini sudah ada belum yang pernah melakukan kegiatan produksi? Sudah pernah ya. Ada yang tahu contohnya dalam kehidupan sehari-hari saja? Membuat kue. Ya, itu sama aja ya. Itu termasuk juga. Nah, selanjutnya produksi ini Ibu akan menerangkannya lebih rinci. Nah, produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau menambah nilai guna suatu barang. Nah, produksi ini sendiri ada dua ya, Nanda. Yang pertama ada produksi jasa dan produksi barang. Ada yang tahu nggak contoh apa sih itu produksi jasa? Nah, selanjutnya barang. Ada yang tahu nggak produksi barang? Tahu. Contohnya? Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, selanjutnya di sini ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan kepuasan. Nah, contoh konsumsi itu apa? Ada yang tahu? Apanya? Membeli gorengan. Terus ada yang tahu? Ya, itu termasuk adalah konsumsi. Bagus kan? Nah, selanjutnya di sini ada distribusi. Apa itu distribusi? Nah, distribusi itu adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, di sini distribusi terbagi lagi menjadi dua, distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Ada yang tahu nggak apa sih itu distribusi langsung? Coba satu-satu. Apa Indah? Iya. Terus ada lagi yang tahu apa nih ya? Distribusi langsung itu tanpa perantara, Bu. Ya, benar. Apa dia? Oh, kita definisinya dulu. Tahu nggak? Nurul? Fajri? Nah, tadi sudah dijelaskan kepada teman kita nih ya. Nah, distribusi langsung itu adalah distribusi yang tanpa melalui perantara. Contohnya kayak penjual bakso di pasar. Selanjutnya ada distribusi tidak langsung. Apa itu distribusi tidak langsung? Contohnya yang tahu ya, ya itu ya. Nah, kayak contohnya nih, kita membeli baju dari daerah Jawa. Nah,
Senam Bu, senam. Senam dulu ya. Senam Bu. Enggak senam kita lupa karena kita tidak menggunakan baju olahraga. Ganti baju dulu Bu. Aku suka anggur. Sudin aku. Kopi mau, kopi di atas. Ibu aja cuma Oke, enggak. Nah, jadi kita berperjanjian dulu ya. Nanti kita ambil 3 orang yang salah, kita kasih hukuman. Hukumannya apa? Kita kesepakatan bersama. Nyanyi, boleh. Konsentrasi. Silakan tegak duluan Anda. Nah, coba geser biar gak sempit dulu. Kita sama-sama duduk di belakang. Tadi bisa ya. Sudah merasa nyaman belum sama tempatnya sekarang? Ya. Bisa ya gerakin ini lagi. Nah, oke. Kalau ibu bilang di situ. Nah, sekarang Fadri, kita mulai ya. Oke, tenang, fokus ya. Kalau ibu bilang apel, Anda semua duduk. Kalau ibu bilang anggur, Anda kan. Kalau ibu bilang jeruk, tadi ya. Ibu bilang nanas, iya. Maunya gimana? Duduk aja ya. Kalau diam gimana Bu? Kalau diam berdiri tegak. Nah, konsentrasi. Kita ada orang, 3 orang yang semangat dan hemat. Kita harus cepet-cepetan ya. Mulai sekarang. Fokus. Fadri dulu ya.
Udah pada semangat belum? Yang tinggal ini bakal kenakan hukuman, tapi di akhir akan kita nanti yang ada. Kita bakal kasih hukuman. Kita bakal silakan dulu. Nanti videonya betul. Nanti ada nanti kita kasih hukumannya. Enggak, kita lanjut dulu kan udah pada semangat nih. Ada, kita nanti kasih hukuman. Nah, selanjutnya di sini kita fokus ya. Nurul, kenapa ketawa? Masih ingat dia. Oke, nanti lagi ya, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya di sini ada faktor produksi. Yang pertama ada faktor asli. Ada nggak yang tahu apa sih itu faktor asli? Tidak ada maksudnya. Nggak ada faktor. Tidak ada maksudnya. Nah, ada nggak yang tahu? Tahu nggak kan? Emang berarti ada faktor yang terjadinya kualitas bukan yang ini menentukan jawaban Endang. Nah, faktor asli itu adalah faktor yang berasal alami langsung dari alam. Contohnya ada yang tahu apa yang dari alam? Hutan. Nah, dari hutan itu ada apa aja? Ya, batu, air, udara itu semua dari alam. Nah, selanjutnya ada faktor turunan. Ada yang tahu faktor turunan? Dari bapak ke bapak kok. Bukan, Fajri. Jadi faktor turunan itu kebalikan dari faktor asli. Kalau faktor asli itu berasal langsung dari alam. Nah, sedangkan faktor turunan itu tidak langsung berasal dari alam. Contohnya ada yang tahu? Buatan. Contoh buatan itu apa? Apa enggak? Ah, ya betul, mesin. Ada lagi yang tahu? Meja, Bu. Meja, Bu. Selanjutnya ada lagi yang tahu? Meja. Teknologi dan bahan baku yang lainnya. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi konsumsi. Nah, yang pertama itu ada tingkat pendapatan. Ada nggak yang tahu itu maksudnya apa? Tingkat pendapatan. Apa awalnya coba lanjutin? Semakin tinggi pendapatannya, maka konsumsinya juga semakin banyak. Ya benar ya yang dibilang teman-temannya Aulia. Kalau pendapatannya tinggi, maka tingkat konsumsinya akan lebih tinggi juga bertambah. Contohnya nih, seseorang dengan gaji yang lebih tinggi, mungkin mereka akan membeli mobil baru dan memilih jalan-jalan ke luar negeri. Ya kan? Nah, sedangkan seseorang dengan gaji yang lebih kecil atau di bawahnya, mereka mungkin akan memilih liburan di dalam negeri dan menggunakan transportasi umum saja. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ada tingkat harga. Ada nggak yang tahu apa sih itu tingkat harga? Kemana Widya? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tingkat harga itu semakin tinggi harga barang dan jasa, maka tingkat konsumsi cenderung menurun dan sebaliknya semakin rendah harga barang dan jasa konsumsi akan semakin naik. Contohnya, kayak misalnya di mall lagi ada diskon baju, pasti seseorang itu akan lebih membeli baju lebih banyak dari biasanya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya seperti ada kenaikan harga listrik. Nah, rumah tangga akan mengurangi penggunaan listrik di rumahnya, seperti mengurangi penggunaan AC, lampu, mungkin televisi, kayak gitu ya. Selanjutnya ada model barang. Ada nggak yang tahu apa itu model barang?
barang ada 4 ya. Yang pertama itu ada barang normal. Ada yang tahu barang normal itu apa? Yang tidak lecet. Nah, barang normal ini adalah barang yang konsumsinya meningkat ketika pendapatan meningkat. Contohnya pakaian, makanan, dan minuman seperti itu. Ya. Yang kedua itu ada barang inferior. Barang mewah. Barang mewah. Nah, ada nggak yang tahu apa sih itu barang inferior? Apa nih, Bu? Barang mewah, Bu. Mobil. Barang mewah, mobil. Ada lagi? Pesawat. Jadi barang inferior ini adalah barang yang konsumsinya menurun ketika pendapatan meningkat. Contohnya makanan menurun seperti kayak gitu. Nah, selanjutnya ada barang mewah. Nih, pasti kalau kita ngomongin mewah pasti ada yang kepikir sama Nada semua kan? Amin. Ya, Bu. Enak, Bu, berlian. Nah, barang mewah ini adalah barang yang konsumsinya meningkat lebih cepat dari pendapatan. Ada yang tahu? Mas Bu. Ya, seperti perhiasan, mobil, kayak gitu ya. Selanjutnya di sini ada barang pokok. Ada yang tahu barang pokok? Tahu. Kebutuhan, Bu. Ya, barang pokok itu adalah kebutuhan. Contoh barang pokok ada nggak yang tahu? Nasi. Nasi, beras itu termasuk ya. Barang pokoknya adalah barang yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti nasi, beras, Pakaian. pakaian. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan ini, paham nggak apa sih yang beberapa poin-poin tadi? Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut lagi. Nah, di sini ada jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama itu ada RTP atau perusahaan. Ada nggak yang tahu apa itu RTP? Perusahaan. Rencana terbit produksi. Rumah tangga produksi, Bu. Nggak ada yang tahu RTP itu apa? Tidak, Bu. Oke. Bu. Nggak ada yang tahu? Tidak. Coba, kalau ada yang tahu Ibu bakal kasih nilai. Rumah tangga Produsen atau produksi. Yo, siapa? Coba ditunjuk tangan. Produsen apa produksi? Siapa yang dihubungin Anda? Pacarnya, Bu. Karena tadi kita udah ada kesepakatan di kantor kerjanya ya. Nah, produksi. Nah, jadi RTP itu adalah rumah tangga produsen. Produsen dan produksi itu juga sama. Nah, selanjutnya ada RTK. Ada nggak yang tahu RTK itu apa? Rumah tangga konsumen. Ya, rumah tangga konsumen. Selanjutnya ada pemerintah, kamar masyarakat luar negeri dan atau sektor internasional. Nah, di sini ada interaksi antar pelaku. Yang pertama itu rumah tangga konsumen membeli barang dari rumah tangga produsen. Selanjutnya ada rumah tangga produsen membayar upah kepada rumah tangga konsumen. Yang ketiga itu pemerintah mengatur dan memungut pajak. Nah, dari dua kegiatan ini, maka pemerintah akan memungut pajak. Selanjutnya ada luar negeri terlibat dalam perdagangan global. Ada nggak yang tahu apa itu perdagangan global? Perdagangan internasional, Bu. Perdagangan internasional. Terus ada lagi yang kedua. Apa? Perdagangan luar negara ya, benar. Nah, kenapa yang lain? Ngantuk. Apa? Sabar ya.
Sudah pada paham semuanya? Ibu bagi kelompok ya. Ibu mau ada 4 kelompok di kelas ini. Jadi satu kelompok ada yang kelompok yang pertama yaitu ada Angga, Katrian Toha, Melati Kurnia, Fajri, dan Widya Mustika. Selanjutnya kelompok silakan membentuk kelompok. Kelompok satu di sini. Di sini. Mana enggak? Jangan lama-lama ya. Silakan duduk. Kelompok kedua yaitu ada Endang, Aulia, Dini, dan Rahma. Nurul, sama Rahma ya. Coba ikut apa itu? Tanya Rahma. Kelompok yang ketiga yaitu ada Gustania, Rizka, Niki, dan Riri. Ini aja kamu. Ya. Mana ini kelompoknya? Coba buat sekarang. Ya. Bu, banyak kelompok kami bu. Gabung ya. Yang berapa nih? Selanjutnya kelompok 4 sudah belum? Kelompok 4 Dewi, Kamelia, Julia Rahma, Sonya, dan Mutiara Indah. Dua lagi. Muja itu kelompok 2. Kamu kelompok 3 di Nah, silakan Anda jawab pertanyaan di depan. Nanti Ibu akan memilih satu kelompok tercepat untuk presentasi ke depan ya. Ya, Bu. Satu aja. Ya. Video mana kelompoknya? Berempat. Coba madamnya ke sini. Buat pembahasan. Ini yang di belakang kenapa dia aja nggak mencari jawabannya? Dia boleh klik jawaban. Waktunya 5 menit ya, karena soalnya cuma 1 dan itu sudah dibahas. Apa awak bu? Ada kesulitan Toha? Coba Anda kelompok 1 ya, sama Rahma. Ibu pamit dulu. Bentar, waktunya ada 3 menit lagi. Kelompok 1 dulu bu. Kelompok 3 Jangan ya. Yang di belakang ada kesulitan? tidak Tidak ada yang main HP ya? ya, Bu. Kenapa nih? Nah, 2 menit lagi ya. Udah siap semuanya belum? Yang belakang udah siap? Sudah? Oke, turunin dulu tangannya. Ibu hitung sampai 3. Siapa yang duluan dia yang presentasi ya? 3. Turun dulu. 1. Belum. 1. Belum mana ya? Sabar ya. 1, 2. Kalau nggak ikuti aja nih. Ya, Aja. Kami dulu mencuci tangan di sini bu. Selesai. Sekarang Speed for speed. ini ada 4 kelompok. Jadi kelompok yang
yang sweet aja Bu. Aku berapa? Ibu hitung sampai 3 aja, sabar. 1, 2, 3. Mama depan dulu ya. Kan kan jadi aja lah. Siko tak jadi ada. Jadi kan coba yang lain yang Itu pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan ekonomi? Jawabannya adalah beberapa pihak yang bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah pemerintah. Maksudnya pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, bank sentral. Bank sentral bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas keuangan. Dan yang ketiga, otoritas pengawas keuangan. Dan yang terakhir yaitu badan pengawas perdagangan. Maksudnya, badan pengawas perdagangan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur kegiatan perdagangan seperti impor dan ekspor. Baiklah, saya juga dapat kami sampaikan kami. Oke, terima kasih kepada Rizka, kita di atas ya. Oke, jadi siapa yang bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan ekonomi? Nah, pemerintah itu mengatur kegiatan ekonomi, sedangkan bank sentral mengatur kebijakan moneter. Ya, selanjutnya perusahaan. Nah, perusahaan ini memproduksi barang dan jasa. Yang keempat ada masyarakat. Nah, masyarakat ini sebagai konsumen dan produsen. Nah, di sini kesimpulannya dapat Ibu jelaskan. Setiap pelaku ekonomi saling berinteraksi dan memiliki peran penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Oke, materi kita sudah selesai, tapi tadi kita ada janji mau menghukum 3 temannya ya. Nah, yang bertiga tadi coba maju lagi. Cepat ya. Nah, yang bertiga ini maunya yang bertiga nyanyi sama-sama, tapi yang bertiga Sama-sama Bu. Nah, kalau sudah sama-sama berhubung Anda semua sudah kelas 3, sebentar lagi sudah mau lulus, bersisa. Gimana kalau kita nyanyinya Ibu yang pilihin ya? Jalan-jalan lulus Bu. Apa toh, Kak? Jalan-jalan lulus. Gimana? Jalan-jalan lulus Bu. Oh iya. Belajar ya, jangan seperti itu. Ya, benar yang dibilang setiap perkataan itu adalah doa. Nah, kita nyanyi lagunya bareng-bareng. Selamat tinggal teman-teman. Ya. Nah, kita nyanyi bareng-bareng, tapi yang berperan di depan ya. Udah bisa dimulai semuanya. Ya, di depan suaranya harus lebih keras karena kalian yang yang di depan lebih kencang suaranya ya, karena Anda yang dihukum. Nyanyi semuanya ya, yang di belakang jangan sampai.
Selamat malam.